Insyaallah kita akan melanjutkan ayat ke-33 surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan di antara wa ayah dan ayat, nah ini diartikan tanda ya. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, lahum bagi mereka, bagi orang-orang yang mengingkari kebangkitan dari kubur dan kemudian dibangkitkan semula untuk dihisab di hari akhirat nanti. Al-ardu adalah bumi yang sebelumnya maitah, al-ardul maitah, yang dalam keadaan mati, tidak ada kehidupan di atasnya, karena lama tidak ada hujan misalnya, tidak ada air dan sebagainya. Kemudian Allah ahyainaha, kemudian kami hidupkan. Wa akhrajna minha habba, dengan turunnya air hujan dan kemudian menjadi subur, hidup kembali. Kemudian kami keluarkan darinya habba, biji-bijian, faminhu ya'kulun, yang darinya mereka makan. Ayat ini menerangkan salah satu tanda kekuasaan Allah dalam membangkitkan seluruh manusia yang nanti wafat, yang sudah wafat semuanya, dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat. Maka di sini tanda kekuasaan Allah, kita diajak, umat manusia diajak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana untuk melihat sekeliling kita, tanah yang sebelumnya kering, tanamannya mati, tapi ketika diturunkan hujan, Allah berikan kehidupan lagi. Maka Allah yang maha kuasa mampu menghidupkan itu semuanya. Sebagaimana untuk itu Allah mampu atau berkuasa untuk membangkitkan semua manusia yang telah mati untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Ayat ini seperti ayat yang lain di dalam surah Fussilat ayat 39, Allah berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ini lebih jelas menerangkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa kau lihat bumi kering, kemudian ketika kami turunkan kepada air hujan, niscaya ihtazzat, ia bergerak, hidup kembali, warabat, dan akhirnya subur. Sesungguhnya innalladzi ahyaha, sesungguhnya Allah atau penjaga, zat yang menghidupkannya, la muhyil mauta, niscaya dia mampu menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surat Fussilat ayat 39. Nah, ini menerangkan ayat di surah Yasin tadi, atau semakna, dan lebih jelas ya di sini bahwa ketika Allah mampu memberikan kesuburan kembali kepada tanah kering ketika diturunkan hujan, maka demikian juga sangat mudah bagi Allah untuk Allah menyatakan faminhum ya'kulun, ya. Kemudian darinya lah kalian makan. Ini ayat 33 tadi kembali. Potongan kalimat ini memberikan makna pembatasan, seakan-akan menyatakan hanya darinya lah kalian makan. Famin
faminhu ya'kulun. Di dalam hal itu terkandung faedah begitu butuhnya seorang hamba kepada Rabb-nya, seakan-akan itu tantangan dari Allah. Jika kalian mampu, silahkan keluarkan sendiri dari tanah sumber makanan kalian. Sesungguhnya kalian tidak mampu, maka kecuali dari sumber makanan yang kami keluarkan dari tanah. Jadi bahwa apa yang kita makan ini kan semuanya rezeki dari Allah, ya. Setelah diolah dari bahan baku yang Allah rezekikan, kemudian diolah dan akhirnya kita makan. Ini ayat di ayat 33 tadi, faminhu ya'kulun. Dari baik itu makanan maupun minuman. Kira-kira kita mampu nggak misalnya manusia ini membuat sesuatu yang tidak dari apa yang diciptakan Allah, bahan bakunya, ya. Ada nggak, Pak Rosid? Nggak ada kayaknya, ya. Misalnya, jadi apa yang kita makan semuanya bahan bakunya dari ciptaan Allah. Ada nggak yang seseorang itu kemudian bisa merekayasa sendiri dari sesuatu yang memang dia ciptakan untuk bisa dimakan, dan darinya kalian atau mereka makan. Jadi ini ungkapan faminhu ya'kulun di ayat 33, di akhir ayat 33 itu memberi makna bahwa apa yang kita makan itu hakikatnya ya dari sumber makanan yang Allah berikan kepada kita, meskipun nanti sudah dalam berbagai bentuk, ya. Semuanya dari ciptaan Allah. Kita lanjut ke ayat 34 surah Yasin. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Tadi sudah sekilas saya baca dan terjemahkan. Jika pada ayat sebelumnya Allah sebutkan ditumbuhkannya biji-biji atau habba yang harus diolah sebelum dimakan, maka pada ayat ini Allah ingatkan juga nikmatnya dengan ditumbuhkannya tanaman-tanaman berupa buah-buahan yang hasilnya langsung bisa dinikmati tanpa proses, tanpa olahan, seperti kurma dan anggur. Nah, kalau yang tadi bahan bakunya Allah berikan, kemudian diolah oleh manusia, tapi pada saat yang lain Allah juga pada waktu yang sama Allah berikan rezeki yang langsung bisa dimakan berupa buah-buahan. Allah juga pancarkan mata air. Salah satu rezeki yang langsung adalah mata air yang kemudian menjadi sumber air minum kita. Dalam hal ini terdapat tanda kekuasaan Allah yang maha mampu memancarkan air dari sesuatu yang asalnya mati dan keras seperti tanah tandus atau batuan. Di dalam surah Al-Baqarah kita baca, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara bebatuan itu adalah yang memancar darinya sungai. Nah, kita tahu bahwa sungai-sungai itu bersumber dari puncak gunung, ya, yang sumbernya itu kadang-kadang muncul dari bebatuan. Di antara bebatuan itu ada yang terbelah hingga keluarlah air darinya. Surah Al-Baqarah ayat 74. Sebagaimana Nabi Musa memukul batu atas perintah Allah sehingga batu itu memancarkan 12 mata air yang bisa diminum oleh 12 kabilah Bani Israel. Ini dalam surah Al-Baqarah juga ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aynan. Ketika Nabi Musa meminta diturunkan air untuk kaumnya, maka kami firmankan, pukullah batu dengan tukatmu, kemudian memancarlah darinya 12 mata air. Dalam ayat ini terkandung juga faedah bahwa tanaman korma dan anggur sangat membutuhkan air. Hasil produksi buahnya tergantung kadar air yang bisa diserapnya. Ini tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Terkait tadi ayat yang 34 tadi, yang menyebutkan bahwa
jannatin min nakhil wa anab wa fajjarna fiha an-nahur. Di tengah-tengah itu di akhir dari ketika menceritakan tentang kebun kurma, kebun anggur, kemudian ada mata air. Di sini memang setiap yang hidup ini memang perlu air. Kemudian di ayat 35 kita teruskan, liya'kulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka memakan buahnya yang dibuat oleh tangan mereka, tidakkah mereka bersyukur? Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ma'amilat aydihim itu adalah Allah memberikan nikmat berupa buah yang langsung bisa dikonsumsi seperti kurma, dan juga bisa yang kemudian dihasilkan dari kurma itu hasil kerja manusia, dibuat sirup atau manisan dan seterusnya, ya. Kemudian diingatkan tadi, tidakkah kita mensyukuri nikmat itu? Tidakkah kalian bersyukur? Tadi secara rinci kalau terkait dengan bagaimana sifat orang yang ahlus syukur ketika kena tertimpa musibah dan sebagainya. Ini ada dikatakan, seseorang dikatakan bersyukur jika ia melakukan 4 hal. Yang pertama, mengakui nikmat tersebut. Ia mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Tidak didapatkannya berkat keahliannya, namun karena pertolongan dan pemberian Allah. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan kemudahan rezeki dari pekerjaan kita, baik sebagai misalnya katakanlah sebagai seorang dokter, kemudian dengan ilmu yang sudah dipelajarinya dia bisa dengan izin Allah bisa memberikan kesembuhan atau mengobati orang misalnya, maka hakikatnya harus dia syukuri bahwa itulah nikmat Allah, bukan karena keahliannya, dan itulah pertolongan Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin, karena penyembuhnya adalah Allah SWT. Kemudian orang bersyukur seharusnya memuji Allah. Dikatakan sahabat Nabi Ibn Abbas menyatakan ucapan alhamdulillah adalah kalimat yang diucapkan oleh seluruh orang yang bersyukur. Ini di dalam di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 ayat halaman 128, bahwa hendaklah kita memuji Allah salah satunya dengan mengucap alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklah wa yahmaduhu 'alaiha au yashrab asyurbah fa yahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan kemudian memuji atasnya, memuji Allah atasnya, atau meminum suatu minuman kemudian memuji Allah atasnya. Kemudian orang yang bersyukur seharusnya tunduk dan mencintai Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, salah satu bukti syukurnya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah sebagai perwujudan syukur. Ia gunakan nikmat pemberian Allah untuk mentaatinya, tidak untuk bermaksiat kepadanya. Ini dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Dalam firman Allah, liya'kulu min samarih, agar mereka memakan buahnya, terkandung faedah bantahan terhadap kaum Jabariyah yang menafikan adanya hikmah dalam perbuatan Allah. Ya. Sesungguhnya setiap perbuatan dan penciptaan Allah mengandung hikmah-hikmah. Ada banyak dalil tentang hal itu dalam Al-Quran. Sebagian dalil tersebut menunjukkan secara tegas adanya hikmah seperti dalam ayat hikmatum balighah fama tughnin nuzur. Itulah hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Dalam kondisi sekarang ini misalnya pandemik, ya, yang jelas ada hikmah-hikmah yang bisa jadi hanya Allah yang tahu,
kenapa pandemik ini sedemikian rupa sampai berjalan 2 tahun, ya, hampir 2 tahun ini. Yang jelas bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah takdirkan, itu ada hikmah-hikmah, ya, bagi kita orang beriman, mengharuskan untuk kita la'allahum yarji'un, agar orang-orang ini kembali kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Seraya tentunya kita tetap menjalankan ikhtiar-ikhtiar di dalam menghadapi musibah ini. Ya. Tadi sudah disampaikan secara umum secara luas oleh Ustaz Imam Syafi'i dalam kalimat usul tadi, ya. Ada juga Allah sebutkan dalam bentuk peniadaan terhadap lawan dari hikmah, yaitu main-main atau kesia-siaan. Kalau dalam Quran itu ada disebutkan wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi sia-sia. Maksudnya dari surah Shad ayat 27 ini berarti bahwa Allah menciptakan apa yang di langit dan apa yang di bumi ini pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Dia tidak akan terjadi sia-sia. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya main-main. Main-main. Di dalam surah Dukhan ayat 38. Ya. Kita lanjutkan ke ayat 35. Tadi sudah liyakulu min samari wa ma'amilu aitihim apala yashkurun. Kemudian maaf ini terulang ini kopinya. Kita lanjutkan ke ayat 36. Ayat 36 surah Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk bermacam-macam, seluruhnya baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Perkataan al-azwaj dalam ayat ini, khalaqal azwaj, dijelaskan oleh para ulama maknanya adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, Imam As-Sa'di dan juga Al-Jalalain menyebutkan maksud dari al-azwaj ini adanya jenis-jenis dan bermacam-macam. Hanya Allah SWT saja yang tunggal. Semua makhluk pasti berbilang jumlahnya. Demikian juga jenisnya, ada laki-laki, ada wanita, termasuk pada sifat yang abstrak seperti senang dan benci, kuat dan lemah dan sebagainya. Tidak ada yang tunggal kecuali Allah. Para makhluk terdiri dari jenis yang bermacam-macam. Satu macam makhluk hidup saja bisa memiliki jenis yang banyak. Ini laisa kamitslihi syai', bahwa Allah Maha Esa, Allah tidak ada yang menyerupai dengannya dari makhluk-makhluknya. Ini disebutkan sebagai contoh tumbuhan korma dipercayai memiliki sekitar 1.400 spesies. Ini tumbuhan korma ini. Kalau kita lihat ketika umroh misalnya itu, Masya Allah, mungkin belum sampai ribuan kan, tapi berapa jenis bentuk korma dan nama-nama korma yang berbeda. Kucing memiliki tidak kurang dari 14 spesies, anggora, pers, dan sebagainya. Manusia bisa bermacam-macam ras, bentuk, dan keadaan. Ada yang berkulit putih, hitam, sawo mata, kuning, dan sebagainya. Ya. Dalam ayat ini terkandung dalil terbatasnya pengetahuan manusia. Ada banyak macam hal-hal yang tidak diketahuinya. Karena itu, di penggalan kalimat terakhir Allah menyatakan maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ini banyak di ciptaan Allah di muka bumi ini yang kita sendiri atau di langit kita sendiri tidak tahu. Ya. Tadi di ayatnya wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Bahwa Allah Maha Suci Allah yang telah menciptakan berjenis-jenis berpasang-pasangan, baik yang ada di tumbuhan di bumi, termasuk jenis pasangan dari manusia itu sendiri maupun sesuatu yang tidak diketahui.
Karena memang termasuk virus itu yang sangat kecil yang tidak diketahui melainkan dengan alat yang khusus ya. Dan lebih daripada itu ada lagi yang lebih masih banyak lagi menjadi fenomena-fenomena yang belum bisa dideteksi oleh pengetahuan manusia. Termasuk hewan-hewan yang di dalam laut dasar yang sangat dalam misalnya. Ayat ke-37 surah Yasin, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mubtilun. Kalau di sini dalam bukunya Dr. Hidayat memberikan judul besarnya dari ayat 37 sampai 40, yaitu ayat-ayat material atau ayat-ayat yang bersifat empirik yang bisa terlihat ya, karena ayat-ayat ini nanti tanda kekuasaan Allah ini ada langsung sifatnya bisa kita lihat bendanya ya, dan bisa dirasakan oleh manusia. Yang pertama di sini ayat 37, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun. Salah satu tanda kekuasaan Allah bagi mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat atau hari kebangkitan, adalah malam yang dengannya kami diartikan naslakh itu menguliti siang. Jadi maksudnya mengganti siang dengan malam, ya. Siang kemudian mengganti malam begitu. Hingga mereka dalam kegelapan. Faidahum mudlimun, dalam keadaan ketika sudah berganti malam, maka keadaan menjadi gelap. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa dia menguliti siang hingga akibatnya datanglah malam dengan kegelapannya. Menggunakan kata naslahu yang artinya menguliti, kami menguliti. Menunjukkan proses itu tidak terjadi secara sekaligus, tapi berangsur-angsur. Seperti ketika manusia menguliti binatang sesembilannya. Terlepasnya kulit dari binatang itu terjadi sedikit demi sedikit, tidak sekaligus. Nah, ini kita lihat mulai dari kalau dalam fenomena alam itu tenggelamnya matahari pelan-pelan dan seterusnya sampailah hilang, tidak ada sinar matahari sampailah kemudian berubah menjadi gelap. Demikian juga ketika berubah siang muncul dengan fajar dan akhirnya kemudian terbitlah matahari, semakin terang semakin terang. Nah, ini digunakan oleh Allah dalam firman-Nya ini penggunaan kata naslahu, menguliti ya, menguliti. Padanya terdapat hikmah yang luar biasa ketika kegelapan malam datang secara bertahap tidak sekaligus, menyebabkan proses adaptasi yang sempurna terhadap penglihatan manusia, kehidupan tanaman dan semisalnya. Ini semuanya adalah hikmah-hikmah dari sunatullah, berjalannya malam, bergantinya siang dan bergantinya malam secara bertahap. Ibaratnya kalau suhu badan dan suhu air misalnya, kita mandi langsung tanpa seseorang yang berolahraga misalnya kemudian minum air yang dingin langsung gitu, gimana Pak Ustaz Karim? Bisa bisa berbahaya ya? Atau langsung mandi habis olahraga langsung mandi gitu kan? Tapi anak-anak nggak apa-apa. Anak nggak apa ya? Dalam ayat ini, ya gimana? Ya kalau agak hangat lah, nggak dingin sekali. Iya. Nah, kalau air dingin sekali misalnya kan ya. Dalam ayat ini Allah ingatkan salah satu nikmatnya kepada para makhluk dengan adanya siang. Ketika datang malam, muncullah kegelapan bagi mereka. Nikmatnya terang akan dirasakan oleh orang yang pernah merasakan gelap. Dan pada saat gelap, timbul maslahat yang lain. Munculnya ketenangan membuat manusia nyaman beristirahat. Hanya Allah sajalah yang mampu berkuasa menggantikan siang dan malam, kegelapan dan terang itu. Bagaimana jika seandainya Allah tetapkan malam terus-menerus hingga hari kiamat? Niscaya itu akan sangat memberatkan makhluk. Ya. Atau sebaliknya siang terus-menerus hingga hari kiamat, tentu akan banyak mudarat didapatkan. Nah, ini
firman Allah di dalam Al-Quran, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kalian tahu jika sekiranya Allah jadikan malam itu terus menerus ya sampai hari kiamat, kira-kira Tuhan manakah yang akan selain Allah yang akan bisa menghadirkan cahaya jika kalian mendengar. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kalian tahu sekiranya Allah, bagaimana pendapat kalian sekiranya Allah menjadikan siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Adakah siapakah Tuhan yang selain Allah yang akan bisa menghadirkan, yang bisa kita istirahat di dalamnya? Tidakkah kalian melihat atau berpikir? Surat Al-Qasas ayat 71-72. Ini salah satu nikmat gantian malam dan siang. Kemudian di antara tanda kekuasaan Allah yang lain di dalam surah Yasin 38, Allah berfirman, wasyamsu tajri limustaqillaha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan menuju tempat menetapnya, yang demikian itu adalah takdir ketetapan dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ungkapan asyamsu tajri limustaqrillaha, matahari berjalan menuju tempat menetapnya saat ia terbenam. Di manakah tempat menetap bagi matahari? Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari bahwa tempat menetapnya adalah di bawah arsy. An Abi Dzar radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar hina gharabat asy-syams atadri aina tadhhabu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Jadi Abu Dzar beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar ketika matahari terbenam, tahukah engkau di mana perginya matahari? Maka Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi menyatakan, sesungguhnya ia pergi hingga sujud di bawah arsy, kemudian meminta izin kepada Allah dan diizinkan untuknya. Dan hampir saja saat hari kiamat, saat ia sujud tidak diterima, dan ketika ia meminta izin tidak diizinkan, dikatakan kepadanya, kembalilah ke tempat engkau datang. Maka ia terbit dari arah barat. Demikianlah firman Allah Ta'ala. Dan matahari berjalan menuju tempat menetapnya, yang demikian adalah ketetapan dari maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini riwayat Bukhari mentafsirkan ayat ke-38 surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqrillaha, sampailah nanti pada hari kiamat nanti terbit dari barat. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa matahari berjalan dari timur ke barat, itu terjadi setiap hari. Ia kembali ke tempat menetapnya di bawah arsy saat ia terbenam. Sebelumnya ia meminta izin kepada Allah dan diizinkan. Demikian berlangsung setiap hari, kemudian ia terbit dari arah sebelumnya yaitu timur, kecuali pada hari kiamat tidak diizinkan terbit dari timur, tapi sebaliknya terbit dari arah barat. Ini matahari berjalan dengan cepat, namun karena jarak bumi dengan matahari yang demikian jauhnya, seakan-akan perjalanan itu lambat. Seperti saat kita melihat pesawat terbang di udara, kita melihatnya seakan-akan kecepatannya biasa atau lambat. Padahal bagi yang mengemudikannya akan tahu bahwa kecepatannya luar biasa cepat. Hanya saja terlihat dari permukaan bumi, kecepatannya tidak seperti kecepatan yang semestinya karena jauhnya jarak. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa peredaran matahari telah diatur oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tidak ada satu pihak pun selain Allah yang mampu melakukannya. Kemaha perkasaan Allah itu menyebabkan tidak ada satupun pihak lain yang bisa mengubah pengaturan itu, menghalanginya sehingga tidak tepat waktu atau bahkan merubah arah perjalanan matahari sehingga bukan dari timur ke barat tapi dari barat ke timur. Nah, ini tidak bisa karena memang itu adalah kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim menantang raja kafir Namrud yang sombong, bisakah engkau merubah arah perjalanan matahari menjadi dari barat? Maka raja itu pun terdiam.
Padahal sebelumnya ia merasa bangga seakan-akan dia mempunyai kekuasaan seperti Tuhan karena mampu menghidupkan dan mematikan. Ia mampu memberi maaf seorang yang divonis mendapat hukuman mati, maka itu dianggap menghidupkan. Ia bisa membunuh seorang yang lain atas perintahnya, yang itu dianggap mematikan. Tapi ketika diminta oleh Nabi Ibrahim merubah arah perjalanan matahari, ia tidak bisa menjawab apa-apa, terdiam dalam kehinaannya. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdi al-qaumadh dhalimin. Nah, ini cerita tadi ya. Peredaran matahari telah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, sehingga benar-benar tepat presisi ukuran jarak arah pada zat gerakan atau pancaran sinar matahari, sehingga pergerakan itu benar-benar memberikan maslahat bagi para makhluk. Ini dulu selalu ada video yang kita lihat yang dari Turki itu tentang fenomena-fenomena alam ya. Harun Yahya Ya. Meskipun Allah alam terakhir kok ada banyak isu-isu yang menyudutkan dan sebagainya. Allah alam. Ayat ke-39 surah Yasin, wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan, di antara bukti kekuasaan Allah yang lain, kita diajak melihat bulan. Kami tetapkan manzilah-manzilahnya sehingga ia kembali bagikan tandan kurma yang sudah tua. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Allah menetapkan adanya manzilah-manzilah bagi bulan. Manzilah itu adalah lintasan atau orbit atau perubahan posisi bulan terhadap matahari dan bulan. Tiap malam bulan berada pada manzilah yang berbeda, pada orbit yang berbeda, sehingga penampakannya di bumi juga berbeda-beda. Siklus itu berjalan dengan waktu yang disebut manusia dengan 1 bulan. Awal bulan berbentuk hilal, penampakan bulan sangat lemah, kemudian kecil, dan begitu seterusnya, semakin terang dan semakin sempurna. Di pertengahan bulan menjadi bulan purnama yang sangat terang. Nah, ini apa ini komputernya hang lagi nih. Oke. Sudah ayat 38. Fase penampakan bulan itu sebenarnya mirip dengan fase tumbuh kembang manusia. Manusia dari masa kecil, bayi adalah anak kecil yang tak berdaya secara fisiknya, kekuatannya, kemudian berkembang menjadi remaja, dewasa, setelah itu berangsur-angsur fisik berkurang, tubuh yang sebelumnya tegak menjadi bungkuk. Nah, ini perumpamaan yang Allah berikan di situ ya. Pada ayat ini Allah menyebutkan sifat Al-Qadim pada makhluknya, suatu sifat yang mengandung makna kekurangan, yaitu tua, kuno, dan semisalnya. Kal urjunil qadim. Jadi bagaimana sifat-sifatnya berkembang dan akhirnya menjadi tua. Karena itu tidak benar ungkapan para ahli filsafat yang menisbatkan sifat Al-Qadim atau Qidam kepada Allah, karena lafaz Al-Qadim atau Qidam itu mengandung unsur kekurangan. Sesungguhnya sifat Allah adalah sempurna. Tidaklah dinisbatkan kepada Allah sifat yang mengandung unsur kekurangan. Demikian juga dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih tidak ada penyebutan sifat Qadim bagi Allah. Sifat Allah yang lebih tepat sesuai dengan lafaz ayat dan hadis adalah Al-Awwal, yaitu yang paling pertama. Tidak ada sesuatu pun yang mendahulinya, sebagaimana disebutkan dalam ayat wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah yang pertama, dialah yang terakhir, al-akhir dan paling akhir, al-zahir, yang zahir dan al-batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Hadid ayat 3. Ya, kita teruskan ke berikutnya, ayat yang ke 40, insyaallah sampai 40 aja ya, insyaallah. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nah. Dan artinya adalah tidak mungkin matahari menemui bulan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin matahari menemui bulan, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, semuanya berenang mengalir di garis edarnya, di garis orbitnya. Ya. Allah menetapkan matahari dan bulan memiliki lintasan orbit, garis edarnya sendiri-sendiri. Keduanya tidak akan pernah bertemu atau bertabrakan kecuali pada saat terjadinya hari kiamat. Matahari dan bulan akan bertemu atau dikumpulkan, sebagaimana dalam ayat dalam salah satu ayat disebutkan wa jumi'as syamsu wal qamar, di dalam surah Al-Qiyamah, wa jumi'as syamsu wal qamar, ketika matahari dan bulan dikumpulkan. Sebagian ulama tafsir menjelaskan makna tidak mungkin matahari menemui bulan, artinya tidak mungkin matahari dan bulan muncul di malam hari, sedangkan kalimat tidak mungkin malam mendahului siang artinya adalah tidak mungkin datang malam kecuali telah berakhirnya siang secara sempurna. Ini maksud dari la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ya, ikhwas sekalian, di sini Ustadz Hidayat menyebutkan bahwa inilah pembuktian lain akan keberadaan dan risalah yang dibawa oleh setiap rasul, yang kemudian diikuti oleh setiap dai pembela para rasul. Sekali lagi Allah mengedepankan kehadapan umat manusia suatu fenomena alam yang kasat mata, yang setiap hari mereka alami, bahkan dapat diketahui oleh seluruh umat manusia tanpa beda latar belakang suku, kelamin, umur, budaya maupun tingkat intelijensinya. Untuk diperlihatkan fenomena yang konkret di depan mata, diharapkan manusia dapat menganalogkannya, mengkiaskan pada kebenaran abstrak, imaterial, yaitu tentang Allah, tentang iman, tentang risalah dan lain-lain, yang juga sama-sama dibawa oleh Al-Quranul Karim atau disebutkan oleh Al-Quran. Jadi adanya tadi bukti adanya matahari, adanya bulan, adanya malam dan siang. Nah, ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau, dalam kajian modern, kumpulan ayat ini sekaligus merupakan mukjizat ilmiah dan intelektual Al-Quran, intelektualitas Al-Quran. Kalau demikian, mengapa kita masih saja belum sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Allah? Padahal bila itu kita lakukan, kitalah yang selalu mendapat efek positifnya. Nah, ini ayat dari ayat 39 tadi, ya, maaf, 37 sampai 40 terkait tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang empirik yang bisa dilihat. Dan sebelumnya ayat 33 sampai 36 mengajak kita untuk zikir, berpikir, dan kemudian bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang terjadi dalam kondisi saat ini juga